Bau bawang putih mungkin tidak seharum mawar karena kandungan senyawa sulfur di dalamnya. Tapi aromanya tak akan mengganggumu dan kamu akan terbiasa. Bukan cuma itu, bau ini akan membawa efek menenangkan dan membantumu tidur lebih nyenyak. Bahkan lebih ampuh kalau kamu makan. Bawang putih mengandung vitamin B1 yang bertanggung jawab memproduksi melatonin, si hormon tidur. Bawang putih juga mampu melawan bakteri jahat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuhmu. Bau yang kita hirup saat memotong bawang putih sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tanaman bawang putih. Baunya muncul saat bagian dalam bawang putih terpapar udara. Bahan kimia bernama alisin penyebabnya, dan alisin juga berperan sebagai antibiotik kuat yang melawan kuman penyebab infeksi. Melihat serangga di kasurmu jelas bukan pengalaman indah. Kalau kamu takut melihatnya berjalan di spraymu, bawang putih bisa membantu. Baunya mengusir tamu tak diundang, karena mereka tak tahan dengan bau ini, bahkan beracun bagi mereka. Trik ini mungkin berguna bagi warga Australia yang harus hidup bersama banyak serangga. Sisi negatifnya, bawang putih juga beracun bagi peliharaanmu. Kalau kamu punya anjing atau kucing yang biasa masuk ke kamar, jangan tinggalkan bawang putih tanpa pengawasanmu. Jika termakan, konsekuensinya akan kurang menyenangkan. Nah, sama seperti vampir, nyamuk juga tidak suka bawang putih. Bawang putih bisa membantumu mengusir nyamuk mengganggu. Ulek bawang putih dan coba oleskan langsung ke kulit. Nyamuk dan serangga pasti ogah dekat-dekat kamu. Teman-temanmu juga. Saran ini kayaknya kurang pas. Kita pasti pernah kesusupan, dan ternyata bawang putih bisa membantu kita untuk masalah ini. Saat kayu yang menancap susah dicabut, sepotong bawang putih bisa dipakai sebagai obat alami. Ambil satu siung, potong, taruh di kulit tempatmu kesusupan, dan kencangkan dengan pembalut luka. Pertama, rasa sakitmu akan berkurang. Lalu kayu yang menancap akan tertarik ke permukaan, sehingga lebih mudah dicabut. Bawang putih adalah bahan yang bagus untuk merawat rambut dan sangat membantu kamu-kamu yang rambutnya mudah rontok. Kehilangan sampai 100 helai rambut sehari adalah hal normal. Sedikit kerontokan bukanlah masalah, tapi kehilangan terlalu banyak rambut mungkin menjadi tanda masalah kesehatan. Jika ingin memeriksa apa rambutmu rontok terlalu banyak, ikuti cara berikut. Pastikan rambutmu bersih, kering, dan tidak kusut. Perlahan, sisir jemarimu di rambut dan lihat seberapa banyak rambut yang rontok. Masih aman kalau cuma 3 helai, tapi kalau lebih banyak, saatnya meminta bantuan bawang putih. Bawang putih bukan cuma membantu memperkuat rambut, tapi juga menumbuhkan kembali rambut yang rontok. Kandungan vitamin C-nya juga merangsang produksi kolagen. Kolagen adalah protein yang berfungsi sebagai lem di tubuhmu agar semuanya tetap menyatu. Kolagen membantu membentuk tulang, otot, kulit, gigi, dan lain-lain, termasuk rambut. Produksi kolagen tinggi memperkuat folikel rambut dan memperpanjang pertumbuhan rambut. Kolagen juga berperan menunda uban, tapi jangan gosokkan bawang putih langsung ke kulit kepala ya, karena kulit akan terasa panas. Jadi, kamu bisa menambahkan bawang putih ke menu makananmu. Kemampuan super bawang putih lainnya adalah mencegah keracunan makanan. Penyebab keracunan paling umum adalah makan makanan mentah atau kuman. Misal, kamu tidak mencuci apel dengan benar. Jadi, pastikan untuk berhati-hati, tapi selalu lebih baik tidak mengambil risiko daripada menjalankan rencana B. Fitur antibakteri bawang putih lumayan berguna. Kalau nggak mau makan bawang putih polos, buatlah salad segar dengan mentimun, tomat, apapun yang kamu suka, dan bawang putih cincang. Untuk menghilangkan bau pengusir teman tadi, jangan lupa minum cukup air dengan sepotong lemon atau tambahkan perasan lemon ke saladmu. Para ilmuwan bahkan melakukan satu percobaan. Mereka mulai dengan 2 kelompok orang. Kelompok pertama diminta untuk makan bawang putih setiap hari, kelompok satunya tidak memakannya. Setelah 12 pekan, orang-orang yang makan bawang mengalami 63% gejala demam lebih sedikit dibanding yang tidak memakannya. Bagi mereka yang masih mengalami gejala demam di kelompok pemakan bawang putih, gejalanya hanya bertahan rata-rata 1,5 hari, dibandingkan dengan rata-rata 5 hari bagi mereka yang tidak memakannya. Nah, kalau kukumu mau lebih cantik, cobalah madu.
Madu melembabkan kuku dan kutikulamu, membuatnya tampak sehat dan berkilau. Campurkan 2 sendok teh madu dengan sedikit sari lemon. Oleskan campurannya ke kukumu dan pijat agar meresap ke kulit. Biarkan selama 20 menit, lalu bilas. Kutikulamu akan melunak dan kukumu lebih cantik dari sebelumnya. Jika memecahkan gelas, roti bisa menjadi solusi. Pertama, ambil potongan kaca yang kelihatan. Hati-hati ya. Untuk mengumpulkan potongan terkecil, usap lantaimu dengan selembar roti. Serpihan kaca yang mungkin terlewat akan terbawa oleh roti. Roti juga menyelamatkan seni. Roti dapat digunakan untuk menyeka lukisan cat minyak yang berdebu. Pertama, bersihkan debu dari lukisan memakai kuas. Lalu, ambil bagian dalam roti dan seka lukisanmu dengan hati-hati agar berkilau lagi tanpa rusak. Kalau ingin napasmu segar, lupakan permen-permenan. Iris saja sepotong mentimun, tekan ke langit-langit mulut, dan diamkan selama setengah menit. Efeknya langsung terasa loh. Mungkin kamu udah cukup dewasa dan kejadian permen karet tersangkut di rambut mungkin nggak ada lagi. Tapi siapa tahu, ambil selai kacang dan oleskan ke permen karet di rambut. Pastikan semua teroles di segala sisi. Minyak dari selai kacang akan membuat permen karet tidak lengket. Biarkan beberapa menit, lalu cabut permen karetnya. Susu bisa menjadi penghapus makeup alami. Ada asam laktat yang bisa mengeksfoliasi kulit dan menghapus riasan. Lemak susu akan melembabkan kulit. Cara pakainya, cukup oleskan susu menggunakan kapas ke kulit. Untuk kamu yang intoleran laktosa, silakan gunakan berbagai minyak, seperti minyak zaitun, biji anggur, atau minyak bunga matahari untuk fungsi yang sama. Susu juga akan membantumu menghilangkan rasa gatal setelah digigit nyamuk. Cukup oleskan susu ke area gigitan. Bahan pereda sakit di dalam susu akan meringankan rasa gatalnya. Kamu bisa pakai kentang mentah untuk membersihkan jendela dan cermin. Cukup iris kentang, gosok di permukaan yang kamu mau, lalu usap dengan kain bersih. Kacamu pun takkan mudah berkabut. Kentang juga bisa dipakai untuk membersihkan permukaan logam. Asam yang terkandung di dalamnya dapat menangkal karat. Sekali lagi, potong kentang dan gosok di permukaan berkarat. Tinggalkan setengah jam, lalu bersihkan dengan scrub. Kalau kopimu terlalu panas dan membakar lidahmu, gula bisa membantu. Taruh saja gula di mulutmu, rasa perih di lidah pun akan cepat hilang. Dengan bantuan minyak zaitun dan gula, kamu bisa membuat scrub ampuh untuk melembabkan bibir dan mengangkat sel kulit mati. Campur gula dengan beberapa tetes minyak zaitun dan oleskan campuran ini ke bibirmu. Oles lembut di seluruh bibirmu dan basuh dengan air hangat. Jangan buang kulit pisang, karena kulit pisang bagus untuk eksfoliasi dan membuka pori-pori tersumbat. Gosok sisi kulit pisang yang berdaging langsung ke kulitmu. Diamkan 10 menit, lalu bilas sisanya dengan air suam-suam kuku. Pisang tumbuk mampu mengobati tumit pecah-pecah. Pijatkan ke tumit dan biarkan selama 10 menit. Cara lain untuk melembutkan tumit adalah merendamnya dalam obat kumur. Tuang obat kumur yang cukup untuk merendam tumit di baskom dan rendam selama 45 menit, lalu bilas dengan air. Sebagai bonus, tumitmu akan harum semerbak. Obat kumur juga bisa menyegarkan cucian. Tambahkan secangkir kecil obat kumur favoritmu saat mencuci pakaian untuk membersihkannya. Ini akan membantu menghilangkan kuman dan menjaga kebersihan mesin cucimu. Cocok sekali untuk pakaian olahraga. Obat kumur juga bisa dipakai sebagai pembersih kaca atau untuk membersihkan layar dan membantu menghilangkan jamur dan debu. Kalau rambutmu sudah pirang alami, tapi ingin lebih pirang lagi, tidak perlu langsung di bleaching. Gunakan saja madu dan kayu manis. Madu mengandung hidrogen peroksida, dan kayu manis sangat bagus untuk mengaktifkannya. Pasta gigi berbasis gel dapat digunakan sebagai pengganti gel rambut. Keluarkan pasta gigi, gosokkan di antara kedua telapak tangan, dan atur gaya rambutmu sesuai selera. Lalu tunggu pasta gigi gelmu mengering. Rahasianya simple. Gel pasta gigi dan gel rambut mengandung polimer larut air yang sama. Tapi ingat, jangan sikat gigimu pakai gel rambut ya. Rasanya kujamin agak aneh.